Oke. Monggo, Laila dimulai saja. Baik, kalau begitu saya mulai ya, Bu. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Silvana selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroteknik Hewan dan juga teman-temanku yang berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi materi. Hari ini yang akan dipresentasikan adalah 3 materi. Yang akan maju adalah kelompok 12 dengan topik pewarnaan imunohistokimia, kelompok 4 dengan topik pembuatan preparat metode dekalsifikasi, dan kelompok 2 dengan topik pembuatan preparat iris parafin dengan mesin tisu prosesor. Kalau begitu, langsung saja untuk kelompok 12, apakah sudah siap PPT-nya? Bagaimana kelompok 12? Izin memanggil anggota kelompok 12, David, Alhamdulillah, Indira, Hani, dan Dila. Apakah PPT-nya sudah siap? Oke, kalau begitu akan saya lanjut dulu ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 dengan anggota Cita, Selrina, Devi, dan Hamdi, apakah sudah siap PPT-nya? Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah PPT-nya sudah siap? Sudah. Oke, kalau begitu saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasinya.
Baik, kalau kelompok 2 belum siap, maka akan saya lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, apakah sudah siap PPT-nya? Kalau begitu, kelompok 4 akan maju duluan. PPT-nya akan saya share sebentar. PPT-nya itu kan sudah di-upload di menu file kan, di MS Team. Iya, Bu. Iya. Tapi, ya. Tolong ditayangkan aja kalau mereka udah siap. Mohon maaf sebelumnya, Laila. Iya. Aku bukannya kelompok 6 ya. Sebentar ya. Sawarina ini kelompoknya Cita kan? Iya. Oke, kalau gitu ini dilanjutin dulu dengan presentasi kelompok 4 ya, agar waktunya tidak terbuang banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan pembuatan preparat tulang metode dekalsifikasi. Anggota dari kelompok 4 itu sendiri ada Aprilia Ayu Wulandari, Imawarti Panjaitan, Maurits Nicholas, Melia Citra Pradita, Maria Salvia Khairunisa, dan Siti Laila Azahra. Selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi analisis tipologi jaringan yang termineralisasi seperti tulang dan gigi akan sulit dilakukan karena kekerasan jaringan ini. Pembuatan preparat histologi dari jaringan yang termineralisasi seperti tulang dan gigi biasanya membutuhkan satu proses dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan proses penghilangan garam kalsium sehingga jaringan akan lebih lunak dan dapat dilakukan pembuatan preparat histologis untuk pengamatan mikroskopis. Metode dekalsifikasi melibatkan perendaman jaringan dalam larutan kimia yang mengandung asam dan agen pengkelat atau gelatin agen. Paparan dan kimia keras dilaporkan dapat merusak struktur jaringan lunak dan mempengaruhi integritas sel. Efek agen dekalsifikasi ini dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, suhu, waktu pemaparan, dan tingkat penetrasi. Next. Dekalsifikasi asam secara umum bekerja melalui sistem difusi dan membuat garam kalsium larut, sedangkan dekalsifikasi ETA, yaitu gelatin agen, ini bekerja dengan mengikat ion kalsium yang membentuk reaksi ETA-Ca yang stabil. Penggunaan agen dekalsifikasi yang tidak tepat dapat merusak struktur jaringan, sering teramati dengan tidak ditemukannya sitoplasma dan nukleus saat dilakukan pewarnaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemanjuran agen dekalsifikasi yang berbeda pada jaringan mandibula tikus. Digunakan 4 jenis metode dekalsifikasi, yaitu dengan menggunakan 10% ETA,
pada suhu ruang, 10% etat pada suhu 37 derajat Celcius, 10% asam format pada suhu ruang, dan 5% asam format pada suhu ruang. ETA pada konsentrasi 10% merupakan teknik standar yang sering digunakan, namun mengalami kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama. Baik, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kemanjuran agen dekalsifikasi yang berbeda pada jaringan mandibula tikus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik. Cara kerja dalam pembuatan preparat tulang metode dekalsifikasi. Yang pertama yaitu persiapan sampel dan dekalsifikasi. Teoli berusia 60 minggu dibedah, kemudian diambil bagian mandibula, diletakkan dalam larutan formaldehid 10% selama 1 minggu. Setelah fiksasi, mandibula dibagi menjadi 2 bagian menggunakan eksak 310 diamond bensal, menghasilkan bagian mandibula anterior yang berukuran sekitar 23 x 3 x 10 mm dan bagian mandibula posterior yang berukuran sekitar 28 x 3 x 16 mm. Kemudian, bagian mandibula anterior dan posterior kemudian dialokasikan menjadi 4 kelompok untuk pemrosesan. Kelompok pertama yaitu 10% EDTA dalam ruang, di mana 100 ml 10% EDTA dibuat dengan cara 10 pump EDTA dilarutkan dalam 80 ml aquades, nilai pH 7,4 dengan menambahkan pelet NaOH. Larutan 10% EDTA. Next. Kelompok kedua, 10% EDTA pada suhu 37 derajat Celcius menggunakan cepat dengan input 230 volt, 59 Hz, 8 ampere, dan 450 RPM. Kelompok ketiga yaitu 10% asam format dalam suhu ruang, di mana 100 ml 10% asam format dibuat dengan cara 8,4 ml asam format 98% sampai 100% diencerkan dengan 91,6 ml aquadet. Perlakuan keempat yaitu 5% asam nitrat dalam suhu ruang, di mana 100 ml 5% asam nitrat dibuat dengan cara mencampur 5,3 ml asam nitrat 69% dengan 94,7 ml aquades. Next. Proses kedua yaitu dilakukan pencitraan microCT. Kemajuan dekalsifikasi dinilai oleh microCT, di mana sampel tulang dipindai secara teliti untuk menentukan jumlah mineral yang tersisa pada setiap metode dekalsifikasi. Bagian anterior dan posterior mandibula dipindai pada tegangan sumber 70 kV atau 114 mikroampere dan menggunakan voxel ukuran 30 mikromili. Kelompok 10% EDTA pada suhu 37 derajat Celcius diuji setiap hari. Kelompok asam format diuji sekitar setiap 10 jam, dan kelompok 5% asam nitrat diuji setiap 2 jam sampai tidak ada lagi mineral yang terdeteksi oleh microCT. Untuk memahami seberapa cepat setiap agen dekalsifikasi melarutkan kalsium pada jaringan tulang, irisan kemudian direkonstruksi untuk membuat gambar 3D dari setiap sampel menggunakan ScanFo, perangkat lunak rekonstruksi atau ScanFo Medical. Selanjutnya yaitu processing, embedding, dan sectioning. Setelah proses selama 12 jam jaringan kemudian spesimen ditanam dalam parafilter pada 60 derajat Celcius, lalu spesimen dipotong sebesar 5 mikromili menggunakan microtomography Leica M2235. Pita parafin diratakan dalam bak air pada 40 derajat Celcius dan diletakkan dalam polylysin coated slide sebelum proses pengeringan pada 60 derajat Celcius selama 16 jam. Next. Proses selanjutnya yaitu pewarnaan histologi menggunakan hemotoxylin eusin atau HE. Kemudian slide dipindai menggunakan pemindai slide Leica SGN 400 dengan perbesaran 40 kali untuk penilaian kualitas pewarnaan. Proses terakhir
slide ini digunakan untuk melihat adanya ikatan antigen antibodi yang diekspresikan pada jaringan dalam bentuk visualisasi warna coklat tua atau kromogen. Hasil yang positif menandakan bahwa suatu jaringan mengekspresikan suatu antigen terhadap antibodi yang diberikan pada saat dilakukan uji tersebut. Bisa di next. Berikutnya adalah hasil waktu dekalsifikasi. Berikut ada tabel yang menyatakan perbedaan waktu antara keempat larutan tersebut dan hasil waktu untuk dekalsifikasinya. Dari keempat larutan tersebut, proses dekalsifikasi terhadap mandibula bagian anterior lebih lambat daripada bagian posterior. Hal ini dikarenakan bagian posterior email dan tulangnya mudah mengalami demineralisasi, sedangkan mandibula bagian anterior tahan terhadap larutan dekalsifikasi tersebut. Next. Lalu ini ada hasil perbedaan morfologi dari keempat larutan tersebut. Untuk yang larutan dekalsifikasi 10% eta suhu kamar, bagian anteriornya terlihat adanya bagian perlekatan pulpa, ligamen periodontal, garis sementum yang jelas, dan bagian bawah terdapat dentin. Lalu bagian posteriornya, garis sementum terlihat jelas, melekat pada dentin, dan ligamen periodontal, menunjukkan bahwa jaringan terpelihara dalam keadaan yang baik. Next. Berikut gambar hasil untuk bagian anterior dan posterior larutan dekalsifikasi 10% eta suhu 37 derajat Celcius. Next. Ini larutan dekalsifikasi 5% nitrik asid yang memperlihatkan morfologi struktural yang sangat baik daripada larutan dekalsifikasi lainnya. Pada bagian anterior, tidak ada kerusakan yang terlihat pada pulpa dan dentin gigi seri. Namun, ada pelebaran tubulus dentin di bagian anterior mandibula. Lalu, garis sementum terlihat jelas. Next. Untuk bagian posterior, morfologi yang tampak tidak sepenuhnya sempurna pada bagian ini. Lapisan ameloblast pecah dari lapisan email, pembukaan dentin tubulus dengan pemisahan klaster dari lapisan email dari lapisan ameloblast terlihat jelas. Bagian lainnya seperti dentin, enamel, dan ameloblast dapat dibedakan dengan jelas. Bisa dilihat pada gambar yang next. Lalu ini untuk gambar bagian anterior larutan dekalsifikasi 10% formic acid. Next. Lalu ini gambar untuk bagian posteriornya. Next. Tentang dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah proses menghilangkan garam-garam dan mineral pada tulang, gigi, dan kalsifikasi lain. Maaf, Ika, suaranya kurang jelas. Ini udah jelas belum? Iya, sudah. Oke, saya ulangi. Dekalsifikasi adalah proses menghilangkan garam-garam kalsium dan mineral pada tulang, gigi, dan kalsifikasi jaringan lain. Faktor yang mempengaruhi proses dekalsifikasi antara lain ada ketebalan tulang, kerapatan atau densitas tulang, suhu, agitasi, tekanan, volume larutan dekalsifikasi. Perbandingan larutan dekalsifikasi setelah seperti yang sudah dijelaskan pada hasil tadi, bahwa hasil morfologi seluler dan struktural terbaik diperoleh dengan penggunaan larutan dekalsifikasi 10% eta pada suhu kamar. Namun metode ini membutuhkan waktu terlama untuk dekalsifikasi, yaitu sekitar 220 jam untuk anterior dan 191 jam untuk bagian
posterior mandibula. Dekalsifikasi dengan ETA 10% dengan suhu 37 derajat Celcius dapat mengurangi separuh waktu yang dibutuhkan untuk dekalsifikasi jaringan dan memberikan beberapa efek negatif pada morfologi jaringan, terutama pada jaringan lunak dan matriks kolagen. Next. Selanjutnya, dekalsifikasi dengan asam nitrat 5% merupakan metode tercepat yang hanya membutuhkan 13 jam 30 menit untuk anterior dan 4 jam 20 menit untuk bagian posterior mandibula. Dan metode ini masih menunjukkan hasil yang baik untuk integritas arsitektural dalam hal membedakan morfologi seluler dan jaringan. Penggunaan dekalsifikasi dengan asam format 10% cukup cepat, namun memiliki efek buruk pada morfologi struktural dan sel, tetapi masih menunjukkan hasil yang baik untuk pengamatan arsitektur dan dalam pembedaan morfologi seluler dan jaringan. Dari keempat metode yang digunakan tadi, pilihan solusi dekalsifikasi ini tergantung pada tujuan penelitian yang kita lakukan. Beberapa hal perlu dipertimbangkan ketika memutuskan metode mana yang akan kita gunakan. Jika struktur dan morfologi jaringan itu sangat penting, maka kita merekomendasikan penggunaan ETA 10% dalam suhu ruang. Tetapi jika waktu menjadi kendala, kita bisa menggunakan metode penggunaan asam nitrat 5%. Karena masih memberikan hasil yang baik integritas strukturalnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa pilihan dekalsifikasi tergantung pada tujuan ataupun tergantung tujuan penelitiannya, tetapi disarankan menggunakan asam nitrat 5% untuk waktu yang cepat dan menunjukkan hasil yang terbaik. Berikut merupakan jurnal referensi yang kita gunakan dalam surat ETA. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kalau begitu terima kasih kelompok 4 atas presentasinya yang sudah sangat baik. Kemudian setelah ini giliran kelompok 2 untuk maju presentasi. Kelompok 2 apakah sudah siap? Baik, kami dari kelompok 2 izin share screen terlebih dahulu. Oke, kalau gitu saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasi kelompoknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya ya, kepada yang terhormat Ibu Silvana dan kepada teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sekar Ayu Wulandari, Devi Salsabila Mujiono, Hamdi Aptar Hamawan, Priscilla Kita, dan Selvina. Dan ini akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul pembuatan preparat iris parafin dengan mesin tisu prosesor. Slide. Baik, embedding adalah proses di mana jaringan atau spesimen diapit dalam massa media embedding menggunakan cetakan. Karena blok jaringan sangat tipis ketebalannya, proses embedding membutuhkan media pendukung di mana blok jaringan tertanam. Media pendukung ini disebut sebagai media tanam.
Berbagai zat penyamat adalah di antara lain lilin parafin, seloidin, resin sintetis, gelatin, dan lain-lain. Parafin merupakan media embedding yang paling banyak digunakan untuk diagnostik histopatologi di laboratorium patologi anatomi rutin. Slide. Jaringan parafin tertanam formalin atau FFPE adalah metode paling umum dari persiapan jaringan untuk histopatologi diagnostik dan menghasilkan blok parafin yang disimpan untuk tujuan pengarsipan. Koleksi arsip jaringan ini penting untuk perawatan pasien berkelanjutan, serta sumber daya yang tak ternilai untuk penelitian biomedis. Variasi dalam pemrosesan jaringan untuk bagian tertanam parafin melibatkan batu saksi, dehidrasi, cross examination, dan zat larutan pewarna yang berbeda. Pemrosesan jaringan juga bervariasi dalam alokasi waktu setiap langkah sesuai dengan ukuran spesimen dan tekstur jaringan. Next slide. Automatic Tissue Processor merupakan alat yang digunakan pada proses pengolahan jaringan untuk membuat sajian histopatologi yang telah dipotong dan telah melalui tahap proses kimiawi yaitu fiksasi, cross examination, dan serta tissue processing. Tissue processor ini bertujuan untuk mengolah jaringan agar proses mikrotom bisa dilakukan secara sempurna. Tissue processor terdiri dari beberapa tahap yaitu dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin. Prinsip kerja dari automatic tissue processor yaitu alatnya bekerja secara otomatis melakukan gerakan proses persiapan jaringan dengan menggunakan timer yang telah disetting sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan slide. Baik, untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama itu berjudul Aktivitas Hepatoproteksi Ekstrak etanol kecambah kedelai dengan parameter histopatologi hepar pada tikus yang diinduksi paracetamol. Next. Untuk metodenya yaitu yang pertama, tikus dibedah dan diambil organ hati. Kedua, fiksasi dengan fosfat buffer salin. Yang ketiga, jaringan ditiriskan dengan saringan dan dipotong dengan pisau skalpel dengan ketebalan 0,3 sampai 0,5 mm. Keempat, susun pada tisu keset, letakkan pada keranjang khusus dan masukkan ke dalam tisu prosesor dengan pengaturan waktu yang terlihat pada tabel 1. Yang kelima, tisu keset dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam wadah pada alat embedding center. Keenam, setelah proses dehidrasi selesai, dilanjutkan penghilangan udara dari jaringan menggunakan mesin vakum selama 30 menit. Ketujuh, tisu keset dikeluarkan dan disimpan pada temperatur 60 derajat Celcius untuk sementara waktu sebelum mencetakkan dengan parafin cair. Next. 8. Jaringan dicetak dengan parafin cair sampai seluruh jaringan terendam parafin. Biarkan hingga membeku. 9. Blok parafin dilepas dari cetakan dan disimpan di freezer sebelum dilakukan pemotongan. 10. Blok parafin dipotong dengan mesin mikrotom. 11. Dilakukan pewarnaan dengan pewarnaan Meyer hematoxylin eosin. 12. Setelah itu, teteskan 1-2 tetes entelan pada cover slip, balik dan tutupkan pada slide preparat yang baru saja diwarnai. Terakhir, diberi labeling pada preparat. Next. Nah, berikut ini adalah tabel dari prosedur tissue processor dan pengamatan waktu, serta tabel tahapan pewarnaan Meyer hematoxylin eosin. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal pertama
Untuk kelompok 1 bisa kita lihat ini merupakan kontrol tanpa induksi, di mana gambaran histologi heparnya normal, tidak terjadi kerusakan sel, dan hal ini mengindikasikan bahwa pemberian NaCMC 1% tidak menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Lalu untuk kelompok 2, bisa kita lihat ini merupakan kontrol dengan induksi, di mana lebih dari 2/3 lobulus mengalami kematian atau nekrosis tingkat berat. Kemudian untuk yang gambar tanda panah pada gambar bisa terlihat adanya kongesti dan nekrosis di pembuluh darah. Sedangkan untuk tanda panah di gambar D dan F tidak terlihat adanya peradangan sel dan pendarahan. Lalu untuk kelompok 3 itu dari ekstrak kecambah kedelai atau EKK dosis 200 mg per kg BB. Untuk tanda panah yang berada di gambar G itu menunjukkan adanya kongesti, terjadi nekrosis juga pada pembuluh darah, dan adanya peningkatan sel radang. Untuk tanda panah yang berada di gambar I, terlihat adanya sel radang yang meningkatkan, terlihat ada sel radang meningkat dan nekrosis pada sel hepar. Sedangkan untuk gambar H itu menunjukkan sepertiga lobulus yang mengalami nekrosis dan merupakan nekrosis dengan tingkat sedang dibandingkan pada nekrosis pada G dan I. Untuk kelompok 4, EKK dosis 300 mg per kg BB itu untuk gambar J di tanda panahnya menunjukkan adanya sel hati pignosis dan pendarahan disertai dengan sel radang. Untuk gambar K terlihat adanya sel hepatik dan sel radang yang meningkat. Untuk gambar L itu terjadi kongesti pada pembuluh darah kapiler dan sel radang yang meningkat. Dari ketiga gambar tersebut, terlihat lebih dari sepertiga lobulus mengalami nekrosis. Untuk kelompok 5, EKK 400 mg per kg/BB menunjukkan pada gambar M itu menunjukkan adanya kerusakan yang sangat minimal di sel hati. Di gambar O, tanda panah di gambar O juga ditemukan sel radang, tetapi jumlahnya juga sangat sedikit atau minimal. Kemudian pada gambar N, tanda panah pada gambar N ditandai dengan adanya pendarahan dan sel radang yang derajatnya ringan dan lebih kecil dari sepertiga lobulus yang mengalami nekrosis. Baik, untuk selanjutnya yaitu jurnal yang kedua berjudul Evaluation of a Completely Automated Tissue Sectioning Machine for Paraffin Block. Next. Untuk metodenya yaitu yang pertama, jaringan difiksasi dengan formalin dan ditanam atau embedding dengan parafin. Selanjutnya, blok jaringan dipotong dengan automated tissue sectioning system dan muatan positif diterapkan ke bagian yang memungkinkan untuk ditangkap oleh pita pembawa bermuatan negatif. Jaringan yang dipotong akan menempel pada pita pembawa bermuatan negatif. Irisan kemudian dipindahkan dari pita pembawa ke slide kaca yang ditutup dengan air untuk menyebarkan jaringan dan menghilangkan kerutan. Terakhir, preparat ditunggu hingga kering dan siap untuk prosedur pewarnaan. Next. Selanjutnya ini merupakan hasil dari pemotongan, di mana gambar A ini merupakan hasil yang dipotong dengan mesin, dan yang B ini dipotong dengan secara manual. Next. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, di mana jaringan yang dipotong dengan otomatis ini menjadikan ketebalan yang lebih konsisten yang terlihat sebagai pewarna homogen yang lebih ringan. Sedangkan jaringan yang manual ini ketebalannya tidak konsisten dan tidak lebih jelas. Next. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa embedding merupakan metode pembuatan preparat
yang membutuhkan media pendukung, contohnya parafin, lilin, gelatin, dan lain sebagainya. Tisu prosesor merupakan alat yang digunakan untuk memproses jaringan histologis dengan tahapan itu dehidrasi, clearing, lalu infiltrasi parafin. Pembuatan preparat iris parafin menggunakan mesin tisu prosesor. Tahapannya dimulai dengan memfiksasi sampel, lalu dilanjut dengan dehidrasi dan dicetak dengan parafin. Selanjutnya akan dipotong dengan mikrotom dan dilakukan pewarnaan. Pembuatan preparat iris parafin dengan menggunakan mesin tisu prosesor memiliki hasil yang tebal dan lebih konsisten, yang terlihat sebagai pewarnaan homogen yang lebih ringan dan lebih jelas. Next. Izin mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, berikut ini merupakan jurnal-jurnal yang kami pakai untuk menyusun presentasi kali ini. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan materi yang sangat baik. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh presentasi kelompok 12 dengan anggotanya David, Salsabila, Indira, Hani, dan Dila dengan topik pewarnaan imunohistokimia. Untuk kelompok 12, apakah sudah siap? Sudah siap, tapi saya siap-siap dulu ya. Oke, kalau begitu saya persilakan kepada kelompok 12 untuk mulai mempresentasikan materinya. Izin share screen ya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zilvana dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang deteksi imunohistokimia antigen Coxiella burnetii sebagai penyebab Q fever pada sapi. Kemudian anggotanya ada Tan David Christian, Salsabila Putri Hairunisa, Haniatul Munfaridah, Indira Budiapsari, dan Fadila Syafa. Baik, selanjutnya ada pengertian imunohistokimia. Imunohistokimia adalah suatu metode untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang memiliki ciri tertentu, seperti dapat membedakan antigen-antigen tertentu pada jaringan atau sel berdasarkan pengenalan antigen-antibodi. Ada banyak protein yang berperan sebagai antibodi untuk mewarnai jaringan atau sel yang diinginkan. Konsep dasar imunohistokimia adalah suatu metode untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang mempunyai ciri tertentu dengan menggunakan interaksi antara antigen target dan antibodi spesifik yang diberi label. Imunohistokimia berguna untuk mengetahui keberadaan suatu antigen serta lokasinya secara spesifik pada jaringan atau sel berdasarkan pada reaksi pengenalan antigen antibodi. Next.
Yang selanjutnya adalah metode. Nah, di sini sampel yang digunakan untuk pemeriksaan IHK ialah organ limpa, ada paru-paru, dan hati. Next. Nah, cara kerja yang digunakan ialah organ-organ tersebut dikumpulkan dari 162 ekor sapi dari RPH Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, RPH NP 96 dan RPH Tani Asli. Organ diambil dengan ukuran 1 cm kubik, kemudian dimasukkan ke dalam BNF. Organ yang diperoleh dievaluasi secara IHK dengan metode streptavidin peroksida. Selanjutnya sampel organ yang imunoreaktif pada pemeriksaan IHK kemudian diwarnai dengan pewarna rutin hematoksilin dan eosin atau HE untuk pemeriksaan histopatologis. Nah, bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ada kit imunohistokimia, antibodi poliklonal terhadap Coxiella burnetii, ada tisu prosesor, embedding center, ada mikrotom, ada pisau mikrotom, water bath, gelas objek, dan lain-lain. Nah, data yang diperoleh nanti akan diolah menggunakan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk presentasi sapi yang imunoreaktif. Nanti distribusi antigen pada organ yang imunoreaktif pada pemeriksaan IHK, serta deskripsi histopatologis dengan pewarnaan HE pada organ yang imunoreaktif akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Next. Nah, berikut adalah jurnal yang kami gunakan sebagai pendukung pewarnaan imunohistokimia, yaitu deteksi imunohistokimia antigen Coxiella burnetii sebagai penyebab Q fever pada sapi. Next. Nah, ini adalah hasil berupa gambar. Jadi ini adalah sampel-sampel yang A itu, yang pertama itu limpa, yang tengah itu paru-paru, dan C itu hati. Dan ini tuh merupakan kromogen DAB digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan yang warna coklat-coklat itu. Dan dilihat dengan mikroskop cahaya biasa, menunjukkan bahwa sampel sapi itu imunoreaktif terhadap antibodi Coxiella burnetii. Yang gambar 1 itu organ limpa yang positif ditunjukkan dengan adanya warna coklat spesifik di dalam sitoplasma sel-sel makrofag dan sebagian besar terdapat di daerah pulpa merah. Yang gambar B yang tengah itu deteksi antigen Coxiella burnetii pada organ paru-paru juga terlihat pada sel-sel makrofag dapat pada interstitium paru-paru dan atau di sekitar bronkus. Sedangkan yang paling akhir itu perubahan yang ditemukan dengan pewarnaan HE adalah adanya fokus radang berupa nekrosis sel-sel hepatosit, infiltrasi sel-sel radang mononukleus serta hemoragi. Maaf, yang terakhir itu kehadiran antigen Coxiella burnetii pada sitoplasma sel-sel makrofag di daerah porta. Next. Nah, ini adalah hasil pewarnaan HE untuk memperjelas histologis dari pewarnaan imunohistokimia. Yang gambar A yang pertama itu sekian limpa yang imunoreaktif dengan pewarnaan HE terlihat adanya populasi sel-sel radang makrofag dan neutrofil pada pulpa merah. Yang tengah itu terdapat penebalan jaringan interstitium pada paru-paru. Sedangkan yang 2C itu fokus radang berupa nekrosis sel-sel hepatosit, infiltrasi sel-sel radang mononukleus serta hemoragi. Next. Berikut merupakan tabel hasil pemeriksaan imunohistokimia berdasarkan jenis organ. Deteksi antigen Coxiella burnetii pada organ limpa, paru-paru, dan hati menunjukkan jumlah yang berbeda. Deteksi tertinggi ditemukan pada limpa, disusul dengan paru-paru, kemudian hati. Perbedaan jumlah organ yang imunoreaktif pada limpa, paru-paru, dan hati kemungkinan berkaitan dengan rute infeksi.
di mana rute utama infeksi penyakit ini adalah melalui pernafasan atau inhalasi, serta perbedaan tahap infeksinya pada masing-masing individu sapi. Tingginya temuan pada organ limpa kemungkinan berkaitan dengan fungsinya sebagai organ pertahanan, di mana fungsi limpa analog dengan limfonodus. Perubahan paru-paru yang ditemukan pada kasus Q fever dapat berupa interstisial pneumonia, yaitu terdapat infiltrasi sel-sel radang terutama makrofag, limfosit, dan sedikit neutrofil serta eksudat pada alveoli. Indikasi adanya infeksi Coxiella burnetii pada hati umumnya ditandai dengan lesi granulomatosa. Selain itu ditemukan juga perubahan lain seperti portal triaditis, hiperplasia sel-sel Kupfer, dan degenerasi lemak. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 12 atas pemaparan materinya. Sudah sangat baik. Kalau begitu, masih ada waktu tersisa 4 menit. Bagaimana Bu Sulfana, apakah dilanjutkan sesi tanya jawab? Monggo dilanjutkan, mungkin ada 2 pertanyaan. Boleh untuk ditujukan kepada ketiga kelompok. Monggo. Oke, kalau begitu sesi pertanyaan akan dibuka untuk 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama sudah ada dari Melia Citra Pragita. Silakan, Citra. Baik, terima kasih Ara dan Bu Sulfana atas kesempatannya. Saya Melia Citra izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disebutkan bahwa arsip jaringan penting digunakan dalam perawatan pasien yang berkelanjutan. Nah, untuk preparat histologi jaringan Hepar sendiri, pengaplikasiannya atau contoh konkretnya itu seperti apa ya hubungannya dalam dunia medis? Terima kasih. Oke, sambil menunggu jawabannya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Devi Raj Anjeli. Silakan, Devi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devi, izin bertanya kepada kelompok yang pertama maju tadi, pada kelompoknya Mari dan kawan-kawan. Tadi kan di PPT dijelaskan pada slide 11 bahwa pada bagian posterior menunjukkan hasil dari sementum terlihat jelas melekat pada dentin dan ligamen periodontal. Hal ini menunjukkan jaringan terpelihara dengan baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, fungsi dari garis sementum itu apa ya? Dan apabila garis sementum itu tidak melekat dengan baik, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Citra dan Devi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Citra, apa sudah bisa dijawab dari kelompok yang dituju?
izin menjawab untuk pertanyaan tadi yang untuk kelompok 2. Jadi pertanyaannya itu pengaplikasian dan contoh konkret yang ada di dunia medis seperti yang kita sebutkan. Nah, salah satu contohnya itu seperti yang sudah kita tadi sebutkan juga yang di jurnal kedua. Itu di mana jurnalnya itu melakukan tes di mana dia mengambil spesimen ginjal untuk mengecek patologinya. Jadi untuk di dunia medis sendiri ini kita bisa menggunakan metode ini untuk mengetes patologi hasil tes gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, gimana Citra? Apakah sudah menjawab? Oke, sudah bisa dipahami. Terima kasih Selrina atas jawabannya. Oke, kalau begitu lanjut untuk pertanyaan kedua dari kelompok 4. Siapa yang akan menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Ya, jadi sementum itu adalah suatu jaringan mesenkimal terkalsifikasi yang membentuk lapisan luar akar gigi anatomis. Berfungsinya itu sebagai tempat perlekatan ligamentum periodontal ke giginya. Jadi kalau ditanya apakah bermasalah jika dia tidak menempel dengan ligamennya, ya tentu bermasalah gitu ya, karena dia yang akan menjadi tempat pelekatan gitu ya, jaringan pendukung gigi, jaringan yang akan sebagai tempat pelekatan antara akar giginya sama tulang alveolar gitu, macam pelapis akarnya gigi gitu sebelum kontak langsung sama tulang. Jadi kalau memang nggak ada berarti pasti bisa dipastikan akan terjadi gesekan dan segala macam, pasti akan menyebabkan sakit seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Devi tadi? Sudah menjawab Niko, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, pertanyaannya sudah dijawab semua. Sesi tanya jawab ditutup saja ya, Bu. Terima kasih Laila sudah mengantar teman-temannya untuk presentasi. Sampai ketemu minggu depan ya. Sudah ada jadwal UTS. Kalian sudah nampak di siap kalian? Iya, Bu. Oke. Jadi sama dengan jadwal kuliah ya. Jadwal UTS-nya hari Rabu jam 9.20. Soalnya kalian bisa buka di kulon, ditulis tangan, di selembar kertas, kemudian di-upload kembali ke kulon. Baik, Bu Silvana. Oke, demikian. Terima kasih semua. Terima kasih Laila dan semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.